Ketika kalian mendapatkan diri kalian sedang kurang baik-baik saja, ya beristirahat saja. Apa salahnya nangis gitu loh. Kalau kalian nggak bisa curhat sama rekan-rekan kamu dan sebagainya atau orang profesional, nangis aja sama Tuhan kamu kan kayak gitu. Nangis malam-malam setelah sholat tahajud kalau umat muslim, keluarkan keluh kesah kalian, kecewa kalian, capek kalian, marah kalian, keluarkan. Itu secara tidak langsung membuat kita itu ringan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, Kapten Ras. Oke, hari ini saya ingin bertanya kepada rekan-rekan. Pernah nggak rekan-rekan sedang merasakan sedih, kecewa, bahkan pengen nangis, mungkin seperti itu. Tapi lingkungan kalian, keluarga kalian, orang-orang terdekat kalian, bahkan dari kalian sendiri pun menunjuk kalian, menuntut kalian agar kalian itu tetap semangat. Jangan sedih, hapus air matanya, ataupun kamu jangan nangis, kamu jangan cengeng dan sebagainya. Kamu tuh hebat, kamu tuh luar biasa. Gimana tuh? Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Pasti capek banget ya. Tumpukan-tumpukan emosi yang harusnya dikeluarkan, itu nggak jadi keluar karena tuntutan lingkungan kita menuntut kita untuk tetap semangat, jangan sedih, harus tetap kuat, mungkin seperti itu. Sehingga emosi-emosi negatif yang ada di dalam diri kita itu tidak terilis, tidak terlepaskan, tidak dikeluarkan. Mungkin capek banget, karena saya pernah mendapatkan pengalaman, kan mungkin seperti itu. Khususnya kami ya laki-laki. Laki-laki itu pikirannya itu udah tertrigger oleh lingkungan bahwa laki-laki itu jangan menangis. Kalau laki-laki nangis itu cengeng, wah, apa yang terjadi? Kita capek, kita banyak pemikiran, banyak merenung dan sebagainya, itu akan menjadi benturan antara perasaan dan logika. Nah, itu bisa disebut dengan namanya toxic positivity. Kita dituntut untuk selalu berpikiran positif oleh lingkungan kita, oleh diri kita. Kita dituntut untuk tidak boleh mendapatkan emosi-emosi negatif yang hadir dalam diri kita. Pada dasarnya manusia itu luar biasa sekali. Pasti ada kebalikannya, ada positif, pasti ada negatif, dan saya yakin dan percaya positif dan negatif itu pasti baik buat manusia. Contohnya kita berpikir seperti ini, kalau kalian selalu berpikir positif terus, ketika ada ular di depan kalian, kalian berpikirnya, wah nggak apa-apa, ular nggak akan matuk, ular nggak akan gigit, kita nggak apa-apa, pegang aja. Ketika dipatuk gimana? Ya, itu contoh sederhananya. Berpikir negatif itu perlu, karena berpikir negatif tujuannya untuk membuat diri kita itu hidup lebih lama lagi. Banyak hal-hal yang seperti itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dituntut untuk gak boleh lemah, gak boleh capek. Kalau capek ya istirahat saja. Jangan sampai kita capek, kita membuat atau menuntut diri kita itu untuk tetap kuat, mungkin itu menghiraukan emosi-emosi yang datang ke dalam diri kita. Itu bahaya sekali buat manusia khususnya. Kenapa bahaya? Itu akan menjadi tumpukan-tumpukan emosi, yang mana emosi di masa lalu sampai sekarang itu akan menumpuk seperti gunung Merapi yang banyak lahar panasnya. Ketika lahar panasnya terus ditumpuk-tumpuk-tumpuk di dapur, di perut buminya, menggodok terus lahar panas, dan sehingga apa? Ketika penuh, boom, dia meletus dan mengeluarkan laharnya keluar. Makanya ini salah satu contohnya seperti ini. Pernah nggak kalian masalahnya mah simple, tapi kalian mengekspresikan emosinya seperti hilangnya harga diri. Kalian marahnya seperti membludak. Contoh hal banyak di kasus-kasus yang hubungan dengan kriminalitas. Hubungannya mah hanya sebatas ucapan, tapi bisa emosinya bisa sampai pembunuhan dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Karena apa? Bukan karena masalah itu saja yang memuncul emosinya, tapi tumpukan emosi yang datang dari masa lalu sampai sekarang ditumpuk-tumpuk sehingga memunculkan boom, emosi yang keluar secara dipaksakan, secara sekaligus membuat manusia hilang akal, hilang dalam berpikir. Maka dari itu, mari kita hilangkan toxic positivity lah, racun yang alih-alih berpositif mungkin seperti itu, racun yang berpositif mungkin seperti itu. Kita hilangkan hal seperti itu. Ketika kalian capek ya
istirahat saja kan kayak gitu. Ketika kalian banyak memikirkan sesuatu hal, mungkin ya masalah pribadi, masalah keluarga, masalah lingkungan dan sebagainya, kita istirahat saja, fokus terhadap hal-hal yang kita sukai, dan di stop dulu pikiran-pikiran terhadap masalah kalian. Jangan kalian mensugesti diri kalian, saya kuat, saya hebat. Enggak, nanti emosi-emosi itu akan tertanam di dalam diri kita sehingga akan pecah, akan meletus di kemudian hari. Ketika kalian mau nangis, bahkan jangan sampai kalian berpikir seperti betul, laki-laki jangan menangis, yang nangis itu cengeng, yang nangis itu nggak baik dan sebagainya. Kan mungkin seperti itu, kita udah dididik, dilatih sejak kecil, bahkan jangan nangis, nggak boleh nangis. Maka dari itu ketika kita punya masalah, masalah itu disimpan, ditumpuk rapat-rapat di dalam diri kita, sehingga ketika suatu saat nanti ada masalah yang memicu emosi itu keluar, boom, jadilah seperti letusan gunung Merapi yang meletuskan lahar panasnya, lahar dinginnya. Maka dari itu, yuk, ketika kalian menemukan teman-teman kalian yang toxic positivity, yang selalu berpikir positif, kamu kuat, kamu hebat, tinggalkan saja ya. Ketika kalian mendapatkan diri kalian sedang kurang baik-baik saja, ya beristirahat saja. Apa salahnya nangis gitu loh. Kalau kalian nggak bisa curhat sama rekan-rekan kamu dan sebagainya, atau orang profesional, nangis aja sama Tuhan kamu kan kayak gitu. Nangis malam-malam setelah sholat tahajud kalau umat muslim, keluarkan keluh kesah kalian, kecewa kalian, capek kalian, marah kalian, keluarkan. Itu secara tidak langsung membuat kita itu, membuat hati kita tuh tenang, secara tidak langsung itu merilis semuanya kan, seperti itu. Maka dari itu, yuk, kalau kita sedang mendapatkan permasalahan emosi negatif apapun itu, yuk terima aja, karena emosi itu secara tidak langsung itu untuk kita belajar. Emosi negatif itu untuk kita bertumbuh untuk kedepannya kan. Nah, contohnya ketika kalian mendapatkan rasa kesal, kecewa dan sebagainya, tubuh pasti nantinya akan beradaptasi dengan perasaan tersebut. Ketika udah beradaptasi, ketika ada masalah yang sama nanti kemudian hari, emosi itu udah baik-baik aja, biasa aja. Terus nanti lagi kalau misalkan rekan-rekan ada lingkungan yang toxic positivity, tinggalin aja, nggak apa-apa. Kalian fokus untuk bagaimana merilis emosi kalian. Contoh hal yang selanjutnya, ketika kalian ada rumah itu kalian masukin dengan yang kotor-kotor, seperti sampah, cucian piring nggak dicuci-cuci sampai lama dan sebagainya. Ketika dibuka gimana? Pasti aroma bau, busuk, jamur, bakteri pasti ada kan di sana. Nah, sama halnya dengan perasaan kalian. Ketika perasaan kalian disimpan nih kotoran-kotoran, rasa sakit hati, benci, kecewa, jijik, apapun itu, emosi-emosi yang disimpan terus-menerus, ketika kalian dibuka, boom, aroma-aroma negatifnya itu luar biasa sekali, pasti keluar, tercium sama orang lain, dan orang lain pasti berpikiran kalian tuh A sampai Z begitu. Terus ada di dalam diri kita itu, mungkin kalau kita bisa dibahasakan, terdapat yang namanya ruangan jiwa. Makanya itu ketika ruangan jiwa itu kalian tempelin energi-energi negatif, menyimpan emosi-emosi negatif, sehingga ketika ruangan penuh itu lagi-lagi boom, meledak, mungkin seperti itu. Maka dari itu, contoh ciri-ciri ketika emosinya perlu istirahat, ciri-ciri emosinya perlu dirilis, itu ciri-cirinya satu, ketika masalahnya satu, emosinya pasti harus satu. Itu marah yang sehat, itu mengekspresikan emosi yang sehat. Nah, kalau emosi yang nggak sehat tuh ketika permasalahannya satu, emosinya sampai 10, hilangnya harga diri dan sebagainya, itu cara ciri-cirinya bahwa rekan-rekan itu perlu istirahat. Rekan-rekan harus merilis emosi-emosi kalian. Contohnya ketika misalkan ada anak kalian atau adik kalian di rumah menendang gelas kopi kalian. Nah, ketika kalian saya akan tanya, menendang gelas kopi itu masalahnya besar atau sepele? 1 sampai 10 skalanya berapa? Kalau menurut saya pribadi itu masalahnya cuma satu aja, tinggal diberesin, tinggal dilak, sesimpel itu. Tapi kan kita mah beda. Kita bahkan sampai marah-marah, mengeluarkan kata-kata toksik, sehingga seakan-akan gelas pecah atau gelas ketendang di rumah itu, sehingga seperti hilangnya harga diri, mungkin seperti itu. Bahkan anak atau adik kita sampai dipukul, mendapatkan kekerasan dari diri kita. Nah, itu tandanya bahwa diri kita itu memerlukan yang namanya istirahat dan merilis emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Mungkin seperti itu terlebih dahulu hari ini, karena udah ada asar, bentar lagi mau sholat asar. Terima kasih semuanya. Kalau misalkan belum ada yang mengerti atau misalkan pembahasan saya
kurang difahami oleh rekan-rekan, silahkan tulis di kolom komentar, silahkan kritisi supaya saya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ya. Terima kasih. Saya Wahid Riono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.